Oke teman, selamat siang semuanya buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Oke teman ya, di kesempatan kali ini gue akan coba untuk melihat market bit ya. Jadi kemarin pas gue bahas PP itu ada beberapa yang komentar ya, salah satunya dari Kak Anggita nih, bahas bit bang ya. Nah waktu itu kalau gue cek ya, bit itu longsor sampai 62% ya kalau nggak salah ya. Jadi longsor sangat dalam banget ya. Tapi sebenarnya teman-teman kalau melihat ya kemarin harusnya masuk ya, karena bit itu kemarin ya setahu gua dia tuh udah longsor sekitar banyak persen, 62 apa berapa gitu ya. Dan gua sering kali pas di live, di acara live streaming gitu ya teman-teman ya, gue sering bilang ke teman-teman semua, ketika suatu market ya teman-teman, dia itu crash melebihi level 50 plus lah, 50 lebih ya. Kemarin kan 62 minus 62 ya. Dan sampai dia ngebuat support yang sangat kuat, udah buruan gas masuk ya, karena bisa jadi itu pantulan. Nah ternyata saat ini per video ini gue buat, bit itu udah naik lumayan. Kemarin tuh kalau nggak salah di 0, berapa ya, 0,8 atau sebentar kita akan cek aja deh ya. Kita akan coba untuk cek bit teman-teman. Ini gue udah masuk marketnya bit ya, di time frame 1 hari ya teman-teman. Nah ini oke ya, jadi bener kemarin itu bit itu di area sekitar 0,8. Resisten terakhir ya, tertinggi terakhir itu dia nyentuh di 3,8 sampai 3,7 lah ya. Ini resisten terakhirnya dari si bit gitu. Nah kemarin kan sempet pas ada komentar itu gue cek ya, bahwa bit ini itu udah minus sekitar 62, artinya udah melebihi level 50 ya. Dan kalian bisa perhatikan secara histori juga ya, bit ini penurunan, katakanlah dari resistance sini ke sini dia turun berapa coba, 64% ya penurunan pertama. Oke, 64%. Penurunan kedua kita katakanlah dari sini ke sini itu berapa persen? Total 79% ya. Artinya ada kenaikan penurunan dari penurunan pertama dan penurunan kedua. Ya. Jadi melihat dari historinya ikan seperti ini, men. Ya, kasarnya itu kayak gimana, Bang, pergerakan kayak gini nih. Kasarnya. Apakah saat ini ada potensi akan ada kenaikan? Ada. Ada yang gue lihat. Jadi gini. Nah, paling enggak dia akan mencoba untuk menuju EMA cross-nya ya. EMA cross-nya itu di area sini cuy, di area sini nih. Ini EMA cross-nya, dia akan menuju area yang gue kasih tanda kuning ini. Itu di area berapa bang? Itu kurang lebih di area 2 dolaran lah, 2,3 itu ya, 2,3 sampai 2,56 itulah, pokoknya di area kuning ini dia berpotensi menuju ke situ teman. Tapi dalam prosesnya nggak langsung ya, jadi nggak langsung dia tuh loncat ke situ, nggak seperti itu. Kita harus melihat ya bagaimana demand pergerakan dan lain-lain ya, serta sentimennya pastinya. Gue nggak tahu ini penyebabnya apa, bisa turun sebesar ini. Apakah teman-teman ada yang tahu mengenai internal dari permasalahan bit ini? Teman-teman coba komen deh, kenapa bit ini bisa terjun seperti ini ya. Karena di sini gue akan cek secara analis teknikal. Biasanya kalau ada penurunan seperti ini pasti ada news tersendiri ya, entah apa kayak ya, entah unlock atau apa gitu teman ya. Biasanya ada seperti itu. Atau ini pure hanya well yang menjual barang aja ya. Dan kalau teman-teman udah mengetahui ya karakter market dari bit itu seperti ini, jadi teman-teman jangan tamak ya. Ini adalah kondisi dimana teman-teman tuh diajarkan bahwa kalau lu bermain di bit itu jangan tamak ya. Kok bisa gitu bang? Yes ya, karena teman-teman lihat deh histori sebelumnya aja, mulai ngepump tanggal 3 sampai titik puncaknya di tanggal 11 Juni. Ketika udah ngepump kenceng banget, apa bantingnya juga ugal-ugalan tuh, lihat ya. Ini udah pasti banyak yang sangkut tuh di sini nih, yang bit masih angka 8 dolar. Nah kemarin juga sama
Dia start 21 Juni 2026, resisten tertinggi di 5,7 1 Agustus 2026. Apa yang terjadi? Bantingnya juga ugal-ugalan. Ini ada naik, bantingnya juga. Nah, ini ada kenaikan, ini bisa teman-teman manfaatkan. Dan nanti ketika udah mengalami suatu kenaikan yang lumayan ya, paling nggak usah di 2,5 deh, di $2 aja, teman-teman udah bisa TP. Ya, nggak usah sekarang di 1,2, dia naik misalkan di harga rate $2 aja, teman-teman langsung TP aja. Nanti kalau naik lagi bodo amat, yang penting kan teman-teman cuan gitu loh. Ya, intinya seperti itu sih, jangan tamak. Oke, karena karakternya seperti ini, naik muncak dikit, bantingnya ugal-ugalan. Oke. Itu kalau kita lihat berdasarkan histori. Dari sini gua akan coba cek ya, demandnya itu seperti apa saat ini. Nah, kemarin nih ada penjualan yang cukup gede ya, yang memungkinkan BIT itu minus sampai 62%. Nah, saat ini untuk pembeliannya itu masih kecil, teman-teman. Jadi ini mungkin memang di time frame 1 hari BIT itu sepertinya akan mengalami suatu kenaikan. Tapi ingat, ini time frame 1 hari. Berarti kalau dalam prosesnya kita bisa cek di time frame 4 jam. Nah, biasanya di time frame 4 jam, time frame yang lebih kecil, kita bisa melihat lebih detail lagi ya, apakah memang untuk short term ini akan ada turun dulu. Kalau misalkan di time frame 1 hari dia akan ada kenaikan, dan di time frame yang lebih kecil dia akan mengalami penurunan, berarti kalau teman-teman main spot market, berarti teman-teman tunggu marketnya biar turun dulu aja. Meskipun di time frame 1 hari dia akan naik ya, tapi karena di time frame 4 jam dan seterusnya yang lebih kecil itu akan mengalami suatu penurunan, teman-teman tunggu turun. Baru nanti kalau udah turun lagi sedikit lagi gitu ya, baru teman-teman sikat ya. Jadi di sini demandnya ini belum expect ya kalau dia akan ada suatu kenaikan ya, teman-teman. Nah, di sini juga belum ada konfirmasi untuk MACD-nya, untuk kenaikan nggak ada konfirmasi. Terus stok RSI, nah ini, jadi stok RSI ini gue pikir ini akan ada turun dulu, teman-teman ya, atau terkonsolidasi di area sini nih. Nah, di sini dia akan ada terkonsolidasi di area ini sebelum nanti dia akan gini up gini ya. Nah, jadi teman-teman harus gimana? Ya harus teman-teman manfaatkan nih peluang ketika memang nanti akan ada turun sedikit lagi nih untuk. Jadi peluang penurunan nanti setelah ini kan akan ada turun ya, akan ada koreksi misalkan. Nah, teman-teman bisa manfaatkan tuh untuk teman-teman mulai DCA atau cicil ya, sebelum nanti BIT naik lagi ya. Paling nggak target kita di 2,5 ya. Di $2 aja udah lumayan tuh naiknya. Oke, intinya seperti itu. Jadi intinya di time frame 1 hari BIT memungkinkan untuk kesempatan naik, tapi kita menunggu demand-nya. Oke. Nah, terus bagaimana Bang kalau kita cek di time frame 4 jam? Oke ya. Jadi di time frame 4 jam kalau kita cek, teman-teman, terdekatnya mungkin BIT kalau EMA cross di time frame 4 jam itu ada di 1,8. Ya, paling enggak dia akan menuju di area sini nih di 1,8 dulu untuk uji resisten. Nah, ini gua kasih tanda biru ya, untuk short termnya gitu. Tapi apakah memang benar si BIT ini mampu untuk menuju ke situ, kan pertanyaannya itu ya. Nah, demandnya kuat nggak Bang? Demandnya masih kecil, teman-teman ya. Demandnya gue belum lihat adanya demand yang cukup signifikan. Tapi di sini MACD-nya ini menunjukkan bahwa memang akan ada suatu kenaikan untuk BIT di time frame 4 jam gitu, teman. Tapi memang belum confirm. Artinya saat ini tuh dia masih sangat bertahan. Terus untuk stok RSI-nya gimana? Nah, stok RSI-nya udah di bawah banget ya. Tapi bukan berarti nanti stok RSI di bawah itu tiba-tiba dia langsung loncat. Bisa jadi dia akan turun dulu ya, atau terkonsolidasi di area sini, baru dia akan ada lompatan ya. Tapi kalau misalkan gue main spot Bang, saat ini nyicil-nyicil bisa nggak sih? Bisa sih kalau menurut gue ya. Tapi teman-teman kalau nyicil, pastiin teman-teman itu tahu ya posisi saat ini BIT itu ada di mana. Kalau kita cek ya posisinya BIT saat ini memang ada di area support ya. Contoh kayak di area mana Bang? Kayak di area sini nih, yang gue kasih tanda ini. Ntar gue kasih tanda apa ya, hijau aja gitu ya. Nah, sebentar teman, agak lemot ini. Nah, ini ya. Jadi teman-teman, karena ini sudah mengalami suatu kenaikan ya, teman-teman tunggu aja nanti di area-area sini nih, di area sekitar 0,9 ya. 0,9 itu teman-teman bisa buy lagi ya, atau cicil-cicil sebelum nanti dia akan mengalami suatu lonjakan lagi gitu. Karena ini sebenarnya kalau gue lihat ya, BIT itu udah di area support kan.
Cuma memang bukan berarti di area support itu dia nggak bisa terkoreksi lagi ya. Oke, kalau memang kita lihat secara alurnya memang harusnya dia akan ada up ya. Tapi kan prosesnya itu nggak langsung ngaceng ke atas gitu ya. Jadi dia perlu terkonsolidasi dulu sebelum memang dia nanti akan naik ya. Atau perlu membuat pijakan dulu. Contoh seperti lu lihat, perhatikan di tanggal 6 Agustus ya, setelah dia mengalami penurunan yang sangat tajam, apa yang terjadi? Dia akan ada kenaikan ini tinggi banget ya, hampir menyentuh EMA cross. Habis itu dia terkonsolidasi, baru akan ada kenaikan. Nah, gue pikir ini juga akan melakukan hal yang sama ya, kurang lebih seperti itu. Jadi apa? Jadi teman-teman, menurut gue ya, tunggu aja a bit back to sekitar 0,9 ya, tunggu aja di area sini. Atau enggak, teman-teman mau cicil sekarang nggak masalah sih ya. Nanti teman-teman bisa targetin kenaikan harga di sekitar 1,8 ya, 1,8 sampai di $2. Paling enggak targetnya itu ada di sini, sampai di area 2,5. Itu sih target gue ya, 1,8 sampai 1,25 ya. Teman-teman bisa cicil di area 0,9. Pokoknya di area support sini ya nyicilnya ya, jangan ini. Kalau kita cek, lihat deh, teman-teman bisa cek di time frame yang lebih kecil tuh. Di time frame yang lebih kecil kita bisa melihat bahwa nih, time frame 1 jam aja nih, lu bisa perhatikan tuh. Ini di pucuk ya. Artinya apa? Kalau di time frame yang lebih kecil memungkinkan akan ada suatu penurunan, ya udah tunggu aja. Tunggu aja dia biar turun dulu. Makanya kalau per video ini gue buat kan ini bid di level 1, berapa? 1,2 ya. Teman-teman tunggu aja bid di $1 pas atau di 0,92. Itu sih. Ya teman, terserah. Ya, atau mau cicil sekarang juga no problem, tipis saja, nyicil tipis saja, karena ini berpotensi akan ada ditekan dulu ya, mungkin di $1 sampai di 0,92 ini, baru nanti kita targetin kenaikan di 18 sampai 2,5. Itu sih. Oke, mungkin itu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari Kak Anggita yang request bid. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan tetap sebelum gue akhiri video ini, di sini ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi. Jadi bijaksana kalian dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dijamin informasi yang ditentukan kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kata selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye bye.